Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cayaningrum, NIM 1921310003 dari kelas HPI 4A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS Kuwait Fikih Jinayah yang diampu oleh Bapak dosen Suciani. Soal yang pertama, 5 kaidah asasi. Yang pertama yaitu kaidah al-umuru bimaqasidihaini. Segala perkataan tergantung dengan niatnya. Memiliki makna yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia, mulai dari perkataan sampai pada tingkah laku manusia tersebut. Semuanya digantungkan kepada niatnya orang yang melakukan perbuatan. Lalu yang kedua, kaidah al-yakin la yuzal bi al-shak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Maksud kaidah tersebut adalah jika telah yakin akan tetap tidaknya sesuatu, maka tidak bisa dihilangkan atau berubah hukumnya dengan sesuatu yang meragukan yang datang kemudian. Keyakinan hanya bisa diubah dengan keyakinan pula. Lalu yang ketiga, kaidah al-masyaqqah tajlibu al-tasyir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksud dari kaidah tersebut di antara hikmah dan rahmat Allah, apabila datang sesuatu kesulitan, maka syariat diperingan dan dipermudah. Dan 4, kaidah al-dararu yusalu. Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Kaidah tersebut berkaitan dengan kemudaratan yang terjadi di antara para hamba, di mana kemudaratan, kesulitan, dan sejenisnya sebisa mungkin dihilangkan di antara para hamba. Dan yang terakhir, kelima, kaidah al-addah al-muhaqamah. Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari. Lanjut soal yang kedua mengenai analisis penerapan kaidah dalam KUHP. Di sini saya memilih penerapan kaidah al-umuru bimaqasidihaini. Segala perkataan tergantung dengan niatnya. Istilah niat tercantum sebanyak 12 kali dalam KUHP, yaitu pasal 5 ayat 1, pasal 87, pasal 111, pasal 111 bis, pasal 119, pasal 165, pasal 342, dan pasal 464. Di dalam kasus pembunuhan sendiri terdapat unsur niat atau al-qasdu, kesengajaan, disebutkan dalam KUHP pasal 338 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam KUHP terdapat tambahan istilah rencana dalam pembunuhan, disebutkan pada pasal 340, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Sedangkan pembunuhan karena kesalahan al-qata dijelaskan pada bab 21 menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. Pasal 359 yang berbunyi, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Dari dua pasal ini dapat ditemukan kesesuaian antara hukum Islam jinayah dan dalam hukum KUHP tentang posisi niat dalam tindak pidana pembunuhan, bahwa kedudukan niat berada pada sebab dan akibat. Niat pada sebab dapat dilihat pada awal tindakan hukum,
yang dinilai dari unsur kesengajaan pelaku, sedangkan niat pada akibat dapat terlihat pada sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku pembunuhan. Selanjutnya, dalam kasus korupsi, kata niat ini dalam KUHP di pasal 53 ayat 1 termaktub sebagai percobaan pidana. Bunyi pasal tersebut yakni percobaan untuk melakukan kejahatan bisa dipidana bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai-selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri. Kaidah yang digunakan dalam kasus sekaligus tipologi korupsi ini adalah kaidah al-umuru bimaqasidiha, yaitu segala perkataan tergantung dengan niatnya, dengan alasan bahwa niat, keinginan atau itikat memperoleh sesuatu yang lebih adalah stimulasi terjadinya tindak pidana suap, walaupun hanya sekedar stimulasi asumtif, subjektif, mentalistis. Namun keberadaannya merupakan praktik pelestarian budaya korupsi. Lalu soal yang terakhir, salah satu muatan KUHP yang belum sesuai dengan kaidah asasi. KUHP pasal 338, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Menurut konsep KUHP sekarang, seorang pelaku pembunuhan dihukum karena dianggap merugikan seluruh masyarakat. Tetapi di Indonesia, kerugian lebih banyak dirasakan keluarga. Menurut konsep Islam, anggota keluarga korban pembunuhan punya andil menentukan hukuman kepada pelaku, atau justru pemberian maaf. Dalam KUHP tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam, yaitu kemudorotan itu hendaklah dihilangkan. Nadir Shah Hussein menulis bahwa dalam pidana Islam, penerimaan dari keluarga korban dapat menggugurkan tuntutan pidana. Unsur tobat dan maaf mendapat porsi yang cukup luas dalam pidana Islam, tulisnya. Konsep maaf atau afwan ini memang sejalan dengan konsep Al-Quran. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah ia mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah ia memberi diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.